Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua, untuk teman-teman sahabat SPM dimanapun berada. Jadi ini adalah konten mengenai review IHSG dan emiten, beberapa emiten. Biasanya gue live di TikTok ya, tapi ada satu dua hal yang kemarin bentrok jadwalnya sama jadwal edukasi. Akhirnya nggak jadi offline bentuknya, jadi nggak bentuk online, nggak sambil live. Tapi secara esensi sebenarnya sama aja kayak gitu. Bersama gua Fajar Sidik, jadi kurang lebih selama ya beberapa waktu ke depan kita akan nge-review IHSG kayak gitu dan beberapa emiten, apa yang akan terjadi seminggu kemarin itu kenapa dan kira-kira hari ini Senin itu kenapa dan selama seminggu ini akan seperti apa. Oke, check it out. Ini adalah IHSG, bentar jangan dibentuk kayak gini deh, coba kalau bentuk lain. Oh nggak bisa ya. Bentar ya. Yaudahlah ini aja. Ini adalah composite. Kita full screen. Nah ini adalah composite dari atau IDX dalam bentuk teknikal. Jadi kita nggak bahas dalam sisi teknikal. Jadi secara IDX kita lihat di sini berarti ini adalah hari tanggal 12, ini tanggal 10. Nah ini hari Senin 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3. Oh salah ini ya. Nah ini hari Seninnya berwarna merah. Jadi kemarin itu 3 hari berwarna merah, 2 berwarna hijau kayak gitu. Untuk Kamis dan Jumatnya berwarna hijau. Adapun mengenai isu-isu terkini pun kenapa IHSG merah ataupun hijau itu tidak terlepas dari kestabilitaskan politik ya, di mana banyak sekali beberapa isu terkait politik ya. Salah satunya itu adalah yang lagi hot itu adalah agenda untuk amandemen Undang-Undang Dasar. Itu salah satunya isu yang berkembang itu adalah memperbolehkan presiden itu menjadi 3 periode kayak gitu. Itu adalah salah satu isu yang berkembang di awal minggu kemarin ya, hari Senin, Selasa, Rabu gitu. Itulah makanya diangkat oleh Mata Najwa waktu itu. Lalu selain itu juga isu yang berkembang lainnya itu adalah mengenai batu bara atau PLTU batu bara yang dimana faba, fly ash dan bottom ash itu diperbolehkan untuk yang namanya tidak masuk dalam golongan B3, artinya non B3. Dan itu menjadi kekhawatiran salah satunya bagi LSM lingkungan ataupun pemerhati lingkungan kayak gitu. Itu adalah isu-isu yang berkembang selama seminggu kemarin itu. But apakah akan mengaruh efek? Nggak terlalu mengaruh efek karena di sini selalu mencoba di daerah supportnya, nih daerah supportnya di 6.308, 6.308. Walaupun dia pernah turun di hari Rabu di bawah 6.308, tapi dia naik lagi. Jadi sekarang ini duduk nyaman IDX itu atau IHSG itu ada di 6.308 kayak gitu. Lalu di Kamis Jumat ya tidak ada isu apapun yang ini ya, yang hits ya, nggak ada isu, cuma paling isu mengenai 50, nggak lagi batas bawah tuh Rp50 tapi ke Rp1. Untuk saat ini masih di papan ketiga atau di papan akselerasi, belum ada isu untuk ke papan kedua ya, atau untuk papan reguler kayak gitu. Untuk papan diskunder, but yang beredar itu simpang siur sebenarnya kabar di sosial media, di mana yang berubah itu batas bawah itu yang Rp1 itu ternyata di papan reguler atau papan papan sekunder. But sampai sejauh ini belum ada
press release resmi dari bursa, jadi masih saya pribadi menganggap bahwa itu adalah hoax kayak gitu, selama belum ada press release resmi dari bursa untuk yang di papan sekunder gitu. Nah, untuk ini sendiri bisa dilihat untuk yang terakhir, bentuk candle-nya bisa dilihat. Nah, bentuk candle-nya itu yang terakhir adalah bentuk hammer. Bentuk hammer artinya di sini, lihat di sini adalah kayak apa ya? Soldier. Tuh 2, 3, 3 white soldier apa 3 black soldiers ya? 3 black crow kalau nggak salah. Nah, ini adalah bentuk tanda 3 black crow, artinya dia akan backbone. Nah, ini backbone. Artinya di hari Senin ini apakah akan mengalami kenaikan apa enggak? Jawabannya iya. Jadi hari Senin ini akan hijau dulu. Jadi sepanjang hari akan hijau walaupun hijau tipis ya. Hijau tipis karena resisten terdekatnya itu ada di resisten terdekatnya itu ada di sini 6382. Jadi akan mencoba hari ini akan menembus di 6382. Kalau gagal akan mantul lagi, akan balik lagi tadi di 6300 dan akan berputar dulu untuk beberapa waktu ke depan di sana. But secara overall kita bisa ngelihat ada gap di sini yang terbentuk. Ini ada gap di sini. Dengan ada gap yang terbentuk di sini di 2 minggu terakhir ya, di ini mengindikasikan bahwa setelah dia duduk nyamba di 6.300, tujuan terdekat dari IHSG itu sendiri yaitu untuk menembus level resisten terdekatnya tadi di 6.300 sekian. Nah, di 6.300 sekian dia mencoba menembus level resistennya sebelum nanti masuk ke periode April sampai Mei kayak gitu, karena itu akan menjadi salah satu titik di mana akan banyak aksi jual yang terjadi selama periode tersebut kayak gitu. Itu sedikit gambaran mengenai IHSG antara untuk seminggu ini kemungkinan masih antara ya ada hijau dan ada merah gitu. Tapi untuk hari Senin ini kemungkinan besar adalah hijau. Kalau tidak ada kabar-kabar yang apa namanya yang membantu mengerek IHSG, maka itu akan tadi stabil antara hijau dan merah itu akan balancing. Tapi overall karena dia udah hampir mendekati resisten, berarti setelah mendekati resisten akan berwarna merah itu. Selanjutnya kita akan melihat beberapa emiten. Contoh pertama adalah SMRA, Summarecon Agung. Ini adalah emiten Summarecon Agung. Bisa dilihat di Summarecon Agung di sini walaupun di tanggal 9 Maret ya, tanggal 9 Maret 10 Maret, tanggal 10 Maret dia cukup tinggi dalam kenaikannya, lalu ngebantu dengan ini sebenarnya adalah tanda powerful ya. But bisa dilihat sini mengalami penurunan setelah ada doji. Di sini ada doji, di sini ada hammer, di sini ada aksi beli sebenarnya. Ini ada aksi beli yang terjadi. Jadi kemungkinan di hari Senin ini Summarecon itu adalah hijau ya. Ada hijau tipis tapi hijau tipis untuk Summarecon. Adapun kalau misalkan kita lihat secara tren, bisa dilihat di sini kalau kita lihat secara tren itu sebenarnya dia lagi berada di daerah yang namanya buy on weakness, berada di daerah yang namanya buy on weakness. Artinya ini adalah titik terbaik untuk masuk. But kita lihat dulu nih kalau menentukan titik terbaik untuk masuk. Apa yang dilihat? Lihat volumenya. Di sini turun dan ini turun. Artinya di sini karena ini turun-turun artinya masih tren untuk trennya itu akan tren naik untuk dari Summarecon Agung itu sendiri kayak gitu. Lalu kita lihat berapa sih level support dan resistennya. Di sini gue mau pakai Fibo aja, gue mau pakai Fibo. Gue pakai Fibo retrace.
Nah, ini adalah Fibo retrace. Jadi kalau ditanya akan ke berapa, sekarang udah berada di daerah 23,6. Jadi apakah bisa nembus? Jadi kalau misalkan nembus akan menuju ke 38,2 kayak gitu. Tapi eh dengan volume seperti ini maka dia akan mantul menuju ke 1070. Itu yang terdekat akan menuju ke daerah 1070 untuk dari Sumarekon Agung itu sendiri. Setidaknya sampai 1070. Dengan volume-volume kayak gini sangat memungkinkan Sumarekon Agung menuju ke 1070 dan ini adalah titik-titik supportnya ya, ada 382, 935, 905, 855 gitu. Lalu kita ganti untuk apalagi misalkan yang lagi ngehits adalah Unique ya. Unique U5 Nibka. Nah, untuk emiten-emiten IPO seperti Unique, seperti Bank, ini Unique bisa dilihat berapa candle yang terbentuk. Lalu satu lagi Bank. Nah, emiten-emiten kayak gini itu tidak bisa kita analisa secara sisi teknikal. Kenapa? Karena dia belum istilahnya belum memenuhi standar dalam yang namanya prinsip history repeat itself. Setidaknya untuk memenuhi standar history repeat itself itu membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan, bahkan 1 tahun gitu. 6 bulan adalah batas-batas toleransi minimal lah kayak gitu untuk bisa menganalisis secara teknikal. Jadi bagi yang udah punya emiten Unique, emiten Bank, itu hanya bisa dianalisa secara bandarmologi. Aduh, hujan. Semoga suaranya masih terdengar ya, walaupun di sini hujan gede banget gitu. Terus kita ngecek emiten lainnya, yaitu adalah ICBP. Nah, kita lihat ICBP. Di sini saya akan menggunakan variatif. Di sini coba pakai indikator modern, moving average ya. Moving average, eksponensial, lalu mau pakai stokastik aja. Kita pakai di sini, berarti kalau tujuannya seminggu, berarti kita ambil MA2. Sini kita ganti 5. Oh, nggak kelihatan ini. Ininya diganti dulu warnanya. Nah. Oke, bisa dilihat di sini untuk ICBP sendiri di full screen. Bisa lihat di ICBP sendiri, dia udah dikatakan sebenarnya belum melewati trennya. Trennya di sini nih. Trennya, nah dia baru berada di daerah resisten. Oh, belum digambar. Coba kita gambar dulu ya. Aduh, bentar. Semoga suaranya masih aman, tetap ya terkendali karena buruknya cuaca ini. Salah. Moving average. Bisa dilihat bentar ya. Oke. Nah, ini bisa dilihat kalau kita tarik secara tren.
Nah, kalau kita ngelihat secara tren, itu ICBP lagi mencoba menembus level trennya, yaitu sekarang berada di daerah area resistennya. Tetapi kita lihat secara stokastik RSI itu tidak mendukung untuk mengalami perubahan tren, untuk break dari tren tersebut, di mana kita bisa lihat dari volumenya pun tidak mendukung terhadap hal tersebut. Dengan volume serta stokastik yang tidak mendukung, maka ICBP potensi besarnya adalah mantul. Jadi, apakah hari Senin ini, hari Senin akan mengalami hijau? Jawabannya masih bisa iya untuk hijau. Tetapi secara overall dalam satu minggu itu mayoritas akan berwarna merah untuk dari ICBP itu sendiri kayak gitu. Untuk levelnya berapa? Untuk level supportnya itu dia akan menuju 8225 ya. Dia akan menuju ke 8225. Jadi setidaknya dia akan mendekat ke 8225 untuk sementara waktu. Untuk jangka panjang sebenarnya untuk swing trading ataupun untuk long invest, apakah ini adalah momen masuk? Jawabannya belum. Kenapa? Karena stokastik RSI berada dalam titik tertingginya. Jadi turun dulu nih, titik terbaik itu berada di sini. Nah, itu baru titik terbaik untuk swing trading. Di mana secara historikal itu ICBP tahun 2020 ya pernah menyentuh hingga 8.100. Artinya sekarang 8.800 dengan beberapa indikator mengindikasikan seperti itu. Jadi masih ada kemungkinan kita untuk kumpul barang. Itu untuk swing trading ataupun untuk dari yang namanya tadi apa long invest. Sedangkan kalau untuk daily trading dengan memanfaatkan momen seperti ini, di mana potensi untuk hijau pun masih di kisaran mungkin 60-40 ya, 60 hijau 40 merah kayak gitu. Jadi masih ada potensi untuk hijau untuk hari ini. Jadi masih bisa untuk copet. Tapi untuk jangka panjang atau untuk diinapkan, saran dari gue pribadi jangan deh, bahaya kali gitu. Karena sangat riskan untuk mantul ke bawah. Jangan sampai kita nyangkut lumayan 8.800 kalau nyangkut di atas itu. Oke. Kita lanjut lagi ke emiten berikutnya, yaitu adalah waskita. Oke, waskita sekarang masuk ke fase yang namanya fase konsolidasi. Bisa dilihat ini adalah fase konsolidasi, di mana memang nggak jelas. Dia masih di area yang namanya kalau misalkan itu dalam istilah bandarmologi bingung nih mau menentukan mau dia mau naik atau dia mau turun. Jadi dia masih di antara apa ya, berhenti di dua persimpangan gitu. Mau di kanan naik atau kiri turun. Tetapi dengan overall, dengan kayak gini sebenarnya ini bisa dimanfaatkan untuk yang namanya profil resiko low, profil resiko middle sampai high ya. Low juga bisa sih sebenarnya kayak gitu. Kenapa? Karena di sini dia jelas nih, daerah yang namanya daerah support dan resistennya dia jelas gitu. Nih, dia berada di daerah sini. Nah, ini adalah dia area dia bermain di 13.85 sampai 14.95. Artinya sekarang 14.25 nih dengan stokastik RSI yang mendukung serta RSI mendukung serta dengan yang namanya daerah yang masuk ke daerah sideways, ini menarik untuk masuk kayak gitu ya. Ini untuk menarik untuk melakukan swing untuk semingguan ya. Ini sekali lagi untuk semingguan, data untuk semingguan ini cukup menarik. Di mana di sini sekarang berada di daerah yang namanya MA5 itu memotong MA2 dari bawah ke atas. Artinya di sini dengan dia memotong artinya akan mengalami penurunan. Jadi hari Senin nanti itu akan mengalami penurunan dulu nih, penurunan sesaat yang mendekati 13.85 sebelum dia back ke atas lagi. Jadi ini udah bisa mungkin bisa masuk watchlist dari sahabat SPM semua di dalam seminggu ini gitu. Kalau dia menyentuh 13.85 lalu RSI-nya masih di area ini nih, belum ke daerah sini, maka itu masih sangat
cukup menarik untuk masuk untuk apa namanya TikTok ya, main TikTok bukan main TikTok sih istilahnya TikTok ya, TikTok beli di support namanya buy on weakness dan dijual di daerah resisten, sell on strength kayak gitu. Oke, berapa emiten lagi ya? Satu emiten lagi deh, satu emiten lagi Waskita. Lalu yang terakhir adalah PTPP. PTPP secara overall dia lihat secara stokastik RSI sudah mengalami penurunan nih. Ini udah berada titik jenuhnya. Di sini juga ingin memotong ke Golden Dead Cross ya. Ini memotong ke Golden Dead Cross. Jadi kecenderungannya dia akan mengalami penurunan untuk di hari ini, di hari Senin ya. Di hari Senin akan mengalami penurunan dulu dan akan menuju ke level supportnya yang terdekat yaitu berada di daerah 15.20, berada di daerah 15.20. Jadi PTPP adalah menuju akan 15.20. Apakah menarik untuk masuk? Jawabannya enggak menarik sama sekali untuk masuk dengan dua indikasi. Secara stokastik RSI sudah berada di titik jenuh beli, lalu secara indikator itu sudah menunjukkan Golden Dead Cross dan volume pun tidak mendukung terhadap hal tersebut. Jadi sangat-sangat memungkinkan PTPP selama seminggu ini akan mengalami penurunan hingga menjadi level 15.20. Be careful, bagi yang belum punya jangan masuk dulu. Bagi yang udah punya bisa silakan siapkan strategi untuk yang tepat untuk averaging cost ataupun averaging down atau bahkan cut loss. Oke. Kurang lebih itu beberapa emiten yang bisa gua share gitu. Gak banyak tapi semoga bermanfaat dan bisa menjadi patokan ya, untuk bisa jadi patokan untuk teman-teman semua untuk bisa melakukan trading plan yang baik kayak gitu ya. Untuk beberapa bisa apa namanya lihat dulu nih IHSG seperti apa, khususnya untuk yang pengen masuk di LQ45 tapi di DX30. IHSG adalah menjadi gambaran acuan sebenarnya skala makroekonomi Indonesia itu seperti apa kayak gitu. Di mana dia emang sekarang udah duduk di 6.300 tapi masih sangat rentan terhadap isu untuk break ke bawah. Jadi terus kalau udah masuk bulan Maret, April, Mei ini saran gua yaitu adalah kalau udah hijau nggak usah ditahan lama-lama, silakan take profit gitu. Silakan take profit, jangan sampai nyesel kalau misalkan udah turun ke bawah atau bahkan jadi loss itu. Be careful aja. Oke, thank you very much for attention. Jangan lupa follow, subscribe dan like serta share kalau misalkan konten ini bermanfaat. Oke, gua Fajar Sidik pamit, bye.